Om Awigenomastu Namasidam, Om Siddharastu Tatastu Swahu, Om Swastiastu. Pertama-tama saya aturkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat Asungkarto Waronugraho beliau, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berjumpa kembali dalam acara siaran rohani agama Hindu, channel Pelita Dharma, Program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemuda Hindu dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pesan Dharma tentang mengaplikasikan ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu di zaman milenial. Hal ini menurut saya sangat penting disampaikan karena kita banyak mendapatkan persoalan-persoalan di luar sana tentang bagaimana melaksanakan sebuah ajaran agama kita. Dan ditambah lagi di tengah virus COVID-19 ini membuat negara kita sedang dilanda kesulitan, namun butuh waktu untuk kembali normal dan menuju ke tahap yang lebih baik. Nah, sebagai pemuda Hindu, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya kita harus menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, dan yang paling penting adalah melakukan hal yang produktif dengan apa yang kita lakukan sehari-hari atau swadharma kita. Dengan demikian, kita mampu melaksanakan atau membangkitkan semangat bangsa ini yang kita cintai. Pemuda Hindu yang berbahagia, setelah melihat penjelasan tadi bahwa kita sebagai pemuda Hindu yang milenial patut berpedoman pada ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yang merupakan kebahagiaan lahir dan batin untuk kita semua. Pemuda Hindu yang berbahagia, tentu kita ketahui ajaran agama Hindu terdiri dari 3 hal yang disebut dengan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yang terdiri dari 3 bagian dan memiliki satu kesamaan dan saling berkaitan, dan dapat dihayati dan menjadikan sebuah pedoman yang dapat mencapai kebahagiaan, jagadita, dan moksa. 3 kerangka dasar ini, yang pertama yaitu tatua atau filsafat, yang kedua yaitu susila atau etika, yang ketiga yaitu upacara atau yatnya. Yang pertama yaitu tatua. Sebenarnya agama Hindu ini memiliki kerangka dasar yang sangat baik dan kebenarannya sangat kokoh dan konseptual, karena ajaran filsafat kita mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci Weda. Oleh sebab itu, ajaran kita memiliki atau condong ke pendidikan, sila, dan budi pekerti yang luhur. Yang kedua yaitu susila, merupakan kerangka dasar agama Hindu yang kedua setelah filsafat. Susila memegang peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Realitas hidup yang lebih baik terhadap lingkungan menjadikan kita pribadi untuk lebih baik dalam melaksanakan swadharma kita. Yang ketiga yaitu upacara. Yatnya atau bagian dari upacara itu sendiri adalah korban suci yang tulus ikhlas, yang dimana kita melaksanakan swadharma melalui tindakan kita, pengorbanan kita yang didasari dengan ketulus ikhlasan, dan yang penting adalah dharma untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa. Pemuda Hindu yang budiman, setelah melihat penjelasan tadi bahwa kita sebagai generasi muda Hindu patut mengikuti ajaran ini jika ingin mencapai kesempurnaan atau kebahagiaan yang abadi. Karena kita sebagai generasi muda Hindu patut menjaga tradisi leluhur dan tidak mengurangi nilai-nilai di dalamnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai generasi muda Hindu mampu menjalankannya? Tentu jawabannya bisa. Mari kita simak ulasan atau Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Patram puspam toyam palam Yome Bhaktya Prayasjati
tat aham bhakti upartam asnami praya tat manah, yang artinya siapapun dengan sujud bakti mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan setetes air, maka aku terima persembahan suci itu dari orang yang berhati suci. Pemuda Hindu yang berbahagia, dari penjelasan tadi dapat kita artikan bahwa Tuhan itu sendiri tidak mempersulit umatnya untuk memujanya, namun beliau memberikan kemudahan yang didasari ketulus ikhlasan kita untuk melaksanakan niatnya. Apalagi kita sebagai generasi muda Hindu yang akan menjaga tradisi-tradisi leluhur kita di tengah virus COVID-19 ini juga menjadi suatu permasalahan atau suatu persoalan untuk kita melaksanakan swadharma kita. Namun kita bisa melihat dari situasi kondisi atau yang disebut dengan Desa Kalapatra. Nah, dengan ajaran Tri Kerangka Dasar inilah kita dapat berpedoman bahwa kita sebagai generasi muda Hindu harus melaksanakan swadharma itu agar kita tetap dalam Hindu kita, Hindu Nusantara kita, agar tidak tergoyahkan oleh apapun. Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan dunia. Yang artinya bahwa sudah dijelaskan juga di bagian tatwa tadi bahwa ajaran suci atau filsafat itu adalah cenderung lebih ke pendidikan, sila, dan budi pekerti yang luhur. Tapi tentu dilandasi dengan dharma atau kebenaran. Pemuda Hindu yang berbahagia, demikianlah pesan dharma yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda Hindu patut menjaga tradisi leluhur kita agar tetap terjaga sampai kapanpun, tentu dilandasi dengan etika, budi pekerti yang luhur dan sesuai dengan sastra suci Weda, agar kita juga dapat mencapai kebahagiaan yang abadi lahir dan batin. Dan tentunya kita harus melaksanakan niatnya atau upacara untuk kelangsungan hidup manusia atau lingkungan kita. Demikianlah pesan dharma yang saya sampaikan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Tiada gading yang tak retak, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.